Sudah ada buka suara soal namanya yang disebut dalam sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jokowi dituding terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan. Dan dalam kunjungan kerja Jokowi di Jakarta Utara pada Kamis, Jokowi mengatakan tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Di sidang MK, di sidang MK nama Bapak untuk memenangkan salah satu paslon di pemilu 2024, Saya Pak. tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Terima kasih, Mas. Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyinggung keterlibatan Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan calon Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan Todung dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pemohon pada Rabu lalu. Dalam petitumnya, Todung mengatakan Jokowi melakukan nepotisme yang melahirkan penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra-pemilihan yang sangat serius dan pasti mempengaruhi perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Tim hukum Prabowo Gibran meminta Hakim Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan paslon 01 dan 03 dalam PHPU dan meminta suara pemilu ditetapkan oleh KPU. Tim Prabowo Gibran menganggap gugatan menjadi tidak relevan karena memasukkan narasi nepotisme dan juga bansos dalam dasar petitum. Seberapa rasional permohonan masing-masing kubu ini akan bisa dibuktikan. Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami, ada yang di studio dan luar studio. Saya sapa dulu yang ada di studio, yaitu pakar hukum tata negara dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Mas Bayu, selamat malam, terima kasih. Selamat malam, Mas Bram. Baik, dan ada juga kemudian Jubir Timnas Amin, Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Baik, sepertinya masih di mute Bang Refli. Dan kami juga masih menunggu kehadiran nanti dari Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, untuk bisa bergabung. Namun sebelum saya ke Bang Refli, saya ke Mas Bayu terlebih dahulu. Saya minta tanggapannya begitu. Tadi kemudian kita sudah mendengarkan keterangan dari Bawaslu begitu. Artinya untuk publik tahu seberapa berkontribusi akhirnya keterangan itu tadi, kemudian untuk menguatkan dalil baik pemohon maupun pihak terkait. Iya, saya ingin menjelaskan dulu ya bahwa tahapan persidangan di hari ini itu masuk mendengarkan jawaban dari termohon yaitu KPU. Kemudian keterangan pihak terkait paslon 02 dan kemudian keterangan pemberi keterangan yaitu Bawaslu. Jadi para pihak yang terlibat dalam perselisihan hasil pemilu di MK itu kan ada pemohon, termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan. Nah, kemarin itu adalah sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu mendengarkan permohonan pemohon baik paslon 01 maupun 03. Di sana paslon 01 dan 03 melalui kuasa hukumnya ya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa pokok permohonan dan petitumnya, kira-kira begitu. Dan kemarin sudah terang benderang, sudah dipersiapkan saya pikir dengan baik begitu ya oleh para pihak. Nah, hari ini tentu kemudian diberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk kemudian menjawab yang intinya kemudian ya kita lihat tadi pasti akan dibantah karena ini kan perselisihan sengketa. Jadi semua pihak pasti ingin kemudian memenangkan perkara ini sehingga dan menguatkan masing-masing. Sehingga tadi mulai dari kemudian eksepsi misalkan MK tidak berwenang menangani ini, kemudian gugatan ini dianggap kurang jelas ya, tidak jelas, salah kamar dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah semua tadi baik dari pemohon kemarin maupun termohon atau pihak terkait semua mengatakan bahwa terutama termohon dan pihak terkait soal bahwa
ini harusnya sudah selesai di tahapan sebelum Mahkamah Konstitusi. Oke, Penyelesaian pelanggaran baik administrasi, pelanggaran pemilu, TSM semua selesai di Bawaslu. baik. Maka tadi menjadi penting malam hari ini keterangan Bawaslu untuk kemudian mendapatkan sebuah konfirmasi sejauh mana Bawaslu kemudian menindaklanjuti berbagai dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon yaitu paslon 01 maupun paslon 03, Mas Bram. Jadi artinya kemudian akan sangat menentukan jalannya ke depan begitu ya? Ya, ini kan nanti ada 7 alat bukti nih untuk yang akan digunakan oleh hakim untuk kemudian mengambil keputusan. Keyakinan hakim dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ada 7 alat bukti. Salah satunya ya alat bukti tertulis surat gitu ya. Kemudian keterangan para pihak gitu. Kemudian alat bukti apa yang kita sebutkan sebagai petunjuk gitu ya. Paling akhir kemudian alat bukti elektronik, kemudian keterangan ahli, keterangan saksi. Nah, Bawaslu ini juga sebagai alat bukti yaitu keterangan para pihak. Nah, hari ini tentu kemudian ini akan menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi selain besok mulai tanggal 1 April akan ada sidang pemeriksaan persidangan di mana saksi ahli akan dihadirkan dan disitulah kekuatan pembuktian dari sidang perselisihan hasil pemilu Pilpres ini di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik-baik. Ini cukup menarik begitu. Saya ke Bang Refli, kalau begitu Bang Refli. Jadi kalau kemudian tadi pihak 02 paling tidak melalui Prof. Yusril begitu ya, mengatakan soal salah kamar ini kemudian harusnya di Bawaslu dan mengaitkan pada undang-undang pemilu begitu, jadi tidak relevan mengutip apa yang ia sampaikan di 2014. Bagaimana Anda dan juga Timnas Amin melihat itu, Bang Refli? Iya, argumentasi ini saya sudah dengar berkali-kali ya di setiap saya bertemu 02 soal salah kamar dan lain sebagainya. Bahkan orang seperti Prof. Yusril pun ngomong demikian yang sungguh saya sesalkan karena dia kan ahli hukum tata negara. Kalau yang lainnya wajarlah ya, banyak kasus perdata, kasus pidana dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa fungsi utama MK dulu ya sebagai the guardian of the Constitution. Maka yang kita bawa ini adalah pelanggaran konstitusi. Jadi the constitutionality of election, ya presidential election. Jadi tidak sekedar soal legalitas, tapi konstitusionalitas. Karena itu kita membahasakan permohonan kita sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi serta pelanggaran terhadap azas pemilu yang bebas, jujur dan adil. Nah, itu kita breakdown dengan 11 argumentasi yang sifatnya kualitatif. Baik, Bang Refli, maaf saya potong Bang Refli. Sepertinya kita ada masalah sambungan suara, akan kita perbaiki baik dari tim kami maupun Bang Refli. Tapi saya ke Mas Bayu dulu, nanti kita akan ke Bang Refli lagi begitu. Jadi Mas Bayu, kalau misalkan kemudian logika salah kamar, saya ingin coba meluruskan dulu. Kalau kemudian kami kemarin juga berbicara dengan Timnas Amin, berbicara dengan seorang Oto Hasibuan, Todung Mulai Lubis begitu. Ini mencoba merasionalisasikannya dengan kemudian pendapat masing-masing. Mana yang bisa publik awam seperti saya misalkan untuk terima bahwa masuk atau tidak sebetulnya di Mahkamah Konstitusi? Perselisihan hasil pemilu di MK itu kan bukan pertama kali sekarang ya. Kita sudah melakukannya kurang lebih sudah pernah 4 kali sebelumnya sudah ada hal semacam ini di MK. Sejak MK berdiri tahun 2003, 2004 juga sudah ada PHPU Pilpres begini. Kalau kita lihat ya pola kemudian penyelesaian di MK kan sebenarnya ada 3 pola ya. Pola pertama kemudian mempersoalkan salah hitung ya, penghitungan perolehan suara masing-masing paslon. Sehingga kemudian itu yang disebut MK sebagai mahkamah kalkulator karena hanya menghitung yang suara yang benar berapa menurut pemohon, kemudian penjelasan termohon seperti apa diadu data itu. Nah, atau yang kedua, selain kemudian mempermasalahkan penghitungan, mungkin karena jaraknya juga terlalu jauh begitu ya. Kemudian mempermasalahkan proses pemilu yang dianggap tidak selesai sebelumnya, misalkan di Bawaslu, di DKPP atau di instrumen-instrumen yang lain ya yang tidak selesai sehingga kemudian meminta MK untuk kemudian ikut menangani itu. Atau yang ketiga, sama sekali tidak berbicara soal penghitungan salah hitung suara begitu ya atau perolehan hasil pemilu karena jaraknya terlalu jauh, tapi menganggap bahwa jauhnya suara tadi atau perolehan yang sangat jauh tadi dikarenakan ada proses pemilu yang dianggap tidak berintegritas, ada pelanggaran pemilu, ada pelanggaran TSM dan lain sebagainya. Itu yang kemudian nampaknya di sidang PHPU Pilpres 2024 ini yang digunakan cara yang ketiga, yaitu tidak mempermasalahkan perolehan suara, tapi menggunakan bahwa ada pelanggaran selama proses pemilu, baik mulai proses pencalonan, proses kampanye ya, kemudian saat pemungutan maupun penghitungan suara yang itu kemudian dikatakan karena itu dalil pemohon kemudian meminta MK untuk membatalkan hasil pemilu, kemudian diskualifikasi pasangan calon tertentu, kemudian pemungutan suara ulang, itu yang kemudian oleh termohon maupun juga pihak terkait dikatakan bahwa
logikanya di MK itu sebenarnya pertama kali adalah soal penghitungan kesalahan Hasil. penghitungan suara atau hasil. Tapi sekali lagi hakim Mahkamah Konstitusi pasti punya logikanya sendiri. Artinya apapun nanti putusan soal apakah MK berwenang atau tidak, itu adalah sejauh mana dalil-dalil tadi yang disampaikan baik pemohon, termohon, pihak terkait itu didukung alat bukti yang memadai. Oke. Makanya keterangan dari Bawaslu tadi menjadi sangat penting sebenarnya. Oke, saya masuk di situ kalau begitu. Ini yang menarik kalau kemudian saya mengutip apa yang disampaikan Prof. Yusril tadi, dia mengatakan Prof. Mahfud ini salah mengutip ketika mengutip Mahkamah Kalkulator di 2014, saat itu belum ada undang-undang pemilu yang membagi kamar-kamar itu tadi. Nah, bagaimana, apakah masih relevan kemudian menggunakan logika atau narasi 2014 itu pada 2024 ini? Ya, Prof. Yusril kan sekarang menjadi kuasa hukum dari salah satu pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi ya. Pasti pandangan-pandangannya kan dalam konteks kepentingan pihak yang Kubunya. didampinginya. Nah, jadi tentu kemudian hal semacam ini lumrah saja, saling adu argumen, mengutip pendapat yang lama, kemudian dibawa ke kondisi sekarang, semua juga pasti juga punya jawabannya. Saya pikir ini dinamika dalam persidangan saja. Tapi yang paling penting menurut saya justru adalah bagaimana 7 alat bukti yang disediakan oleh MK bisa dihadirkan oleh para pihak yang nanti akan kemudian pembuktiannya dilakukan di persidangan berikutnya. Jadi Oke, kata kuncinya baik. di sana sebenarnya. Apakah kemudian MK akan menggunakan pendekatan hanya menghitung perselisihan hasil suara, ataukah kemudian MK menggunakan pendekatan keadilan yang biasa digunakan, istilah keadilan substantif, atau sekedar kemudian hitung-hitungan suara. Oke. Itu sangat tergantung dengan alat bukti, bukan kemudian soal ini kewenangan MK atau bukan. Sekali lagi ini soal alat bukti yang disajikan. Kalau termohon mampu menunjukkan bahwa proses sudah selesai di tahapan sebelumnya, saya pikir MK akan bisa jadi MK tidak akan kemudian sebagaimana yang diharapkan oleh pemohon. Tapi kan saya lagi masih sangat cair tergantung dari pembuktian di persidangan Mahkamah Dan kembali pada Konstitusi. statement Anda ya, Ya. kita tidak bisa menebak juga bagaimana logika dari Hakim Konstitusi Ya, begitu punya melihat. keyakinan masing-masing. Oke, baik-baik. Saya ke Bang Refli. Bang Refli. Oke, Ya, saya minta lanjutan tanggapan Anda tadi, termasuk soal salah kamar itu, Bang. Saya ingin mulai dari situ dulu. Iya, jadi kalau misalnya seorang Prof. Yusril masih bicara salah kamar juga, wah kita agak heran ya. Karena yang namanya MK itu dimanapun di dunia ini, fungsi pertamanya, kausa primanya itu adalah the guardian of the constitution, penjaga konstitusi. Nah, sebagai penjaga konstitusi, tentu MK berkepentingan terhadap pemilu atau termasuk pilpres yang luber dan jurdil atau pilpres yang konstitusional. Nah, kami mendalilkan bahwa pilpres ini terjadi banyak kecurangan yang kami sebut dengan sebagai pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur dan adil dengan berbagai dalil ya, ada 11 dalil yang sifatnya kualitatif dan ada 8 dalil yang sifatnya ya proses yang sedikit-sedikit menyerempet kuantitatif ya. Jadi banyak hal yang kami dalilkan, salah satu yang menonjol misalnya kami mengatakan bahwa pendaftaran Gibran dan penetapan Gibran sebagai cawapres misal ya, Oke. itu tidak sah, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum. Karena itu kalau kita lihat presiden di pilkada dan pilkada dengan pilpres itu sudah disamakan kembali oleh MK, kita melihat bahwa ya harusnya bisa didiskualifikasi karena ada satu proses yang tidak katakanlah bertentangan dengan PKPU, di mana PKPU-nya belum berubah. Oke, baik. Meskipun ada putusan MK sebelumnya. Itu satu sisi saja. Sisi yang lain masih banyak. Oke, Bang Refli, tapi kalau masuk atau kemudian mencoba mencermati itu begitu ya, artinya pembuktian yang disiapkan kubu Amin akan seperti apa? Karena logika itu kan kemarin juga kemudian sudah atau coba disanggah melalui tim hukum Prabowo Gibran gitu mengatakan bahwa agak susah mengadopsi kalau kita mengadakan pemilihan ulang dari skup pilkada, kemudian pada skup nasional terlalu rumit begitu kalau kemudian penggambarannya diadopsi ke skala nasional. Bagaimana kemudian tim Amin menjawabnya? Ya menjawabnya itu jangan pakai perasaan, tapi pakai ilmu pengetahuan, ya kan? Kalau pakai perasaan ya susah. Jadi walaupun pilkada itu skupnya kecil, tetapi dalil-dalil, ya prinsip-prinsip yang ada dalam putusan sebelumnya di pilkada itu tetap bisa dipakai untuk pilpres, itu satu. Yang kedua adalah jangan dikecilkan MK sebagai penjaga konstitusi, sebagai the guardian of the constitution. Jadi dengan dua hal tersebut, saya mengatakan MK tidak terhalang untuk menilai konstitusionalitas sebuah proses pemilu termasuk pilpres. Nah, yang kita challenge itu adalah
sebuah pilpres yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Salah satunya ya tadi keterlibatan Presiden Jokowi dalam memenangkan paslon 02. Bahkan ada orang yang mengatakan itu ketua tim suksesnya paslon 02 adalah Presiden Jokowi. Dengan berbagai instrumen. Nah, hal yang paling umum adalah misalnya penggunaan financial resources, bansos, penggunaan aparatur negara baik sipil maupun militer. Ya, tukang bagi bansosnya kan pasti aparat kan. Kemudian penggunaan fasilitas negara, menteri-menteri berkampanye tanpa cuti misalnya menggunakan fasilitas negara. Jadi termasuk juga kebijakan negara. Walaupun misalnya bansos itu tidak ada di dalam APBN, tetapi tiba-tiba Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk misalnya cash ya 200.000 yang kemudian dirapel 3 bulan dikeluarkan Februari menjelang pemilu. Nah, hal-hal seperti ini ya kita persoalkan sebagai dan pembuktiannya akan seperti apa melanggar. nanti kurang lebih Bang Refli? Artinya kami publik yang awam ini bisa juga memahami logika yang Anda sampaikan tadi. Kalau kita bicara tentang pembuktian ya, ini kalau kita berhadapan sama lawyer perdata sama pidana memang agak sulit menjelaskannya. Dalam konteks pilpres ini ya, itu kita tidak menghadapi single case ya, satu kasus, tetapi kasus yang memang dari Sabang sampai Merauke terjadi di tempat yang banyak. Karena itu kita harus pakai yang saya katakan scientific approach misalnya, pendekatan yang ilmiah. Salah satunya misalnya kita bicara tentang bagaimana pengaruh bansos misalnya terhadap kenaikan suara. Maka kemudian kita ajukan data-data daerah yang menerima bansos, daerah yang dikunjungi Jokowi tiba-tiba melonjak suaranya. Baik. Bahkan dari daerah itu ada 9% menjadi 75%. Pertanyaan kita adalah, saya ulangi apa yang saya pernah sampaikan, apa input yang dibutuhkan ya untuk output menaikkan angka dari 9% ke 75% atau elektabilitas Prabowo yang sebelumnya hanya 24 kemudian 30%, 30-an persen sebelum Gibran dicalonkan tiba-tiba melesat menjadi 58% hanya dalam kurang waktu dari 4 bulan. Nah, kalau kita pendekatannya ilmiah, kira-kira apa input yang dibutuhkan untuk output sebesar itu mendongkrak elektabilitas sampai 24% hanya dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan. Sementara kita lihat Prabowo dan Gibran jarang berkampanye dibandingkan 01 misalnya. Maka kan pendekatan ilmiah yang rasional dan logis kan bisa menjelaskan itu. Oh, ini salah satunya adalah pengaruh bansos, intimidasi, kemudian kunjungan Jokowi dan lain sebagainya. Begitu. Kalau begitu pertanyaannya adalah apakah kemudian permintaan dari kubu Anda untuk bisa menghadirkan Menkyu dan juga Mensos ini menjadi salah satu pembuktian krusial bagi tim Anda? Tapi jangan langsung jawab Bang Refli, karena kita akan jeda senak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Kami di Pilihan Indonesia, dan sebelum saya melanjutkan dialog, kami akan suguhkan informasi ini terlebih dahulu. Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin mengaku telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dikutip dari cnnindonesia.com, Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir mengkonfirmasi permintaan ke MK tersebut, sementara anggota Tim Hukum Amin lainnya yaitu Sugita Atmo Prawiro menyebutkan Menkyu dan Mensos perlu dihadirkan untuk digali keterangannya soal bantuan sosial. Sugito menyebutkan Risma akan dimintai keterangan mengenai tahu atau tidaknya ihwal frekuensi pemberian bansos yang menjadi sering dilakukan oleh pemerintah jelang pemungutan suara pada Pilpres 2024. Dan saya masih akan melanjutkan dialog dengan Bang Refli Harun, jubir Timnas Amin, dan kami masih menunggu kehadiran dari Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Fahri Hamid, untuk bergabung sama dialog kami. Jadi saya langsung menanyakan kepada Bang Refli. Bang Refli masih tersambung ya? Oke. Jadi artinya ini menjadi salah satu pembuktian krusialkah meminta kehadiran dari dua menteri ini, begitu Bang? Ya, paling tidak melengkapi pembuktian ya. Kalau dibilang krusial kan seolah-olah kalau dia tidak datang kita tidak bisa membuktikan yang lain. Jadi justru ini menurut saya menjadi tanggung jawab dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan kalau memang diminta untuk hadir. Tapi tentu yang lebih berwenang untuk menghadirkannya
Mahkamah Konstitusi sendiri, karena kalau panggilan dari Mahkamah Konstitusi kan biasanya kewajiban seorang pejabat tidak boleh mengingkarinya. Dan dari menteri itu akan kita tanya, tentu dari sisi Menteri Sosial akan kita lihat gimana sih teknis penyaluran bansos itu, governance bansos itu seperti apa, berapa yang dia kontrol, kenapa kemudian seperti ditinggalkan, kenapa langsung terjun presiden dan menteri-menteri lainnya, mengapa diklaim seolah-olah ini kebijakan yang sifatnya individual, misalnya begitu. Lalu kalau Menteri Keuangan ya kita lihat dari mana dana bansos itu. Kenapa kemudian kok ada kebijakan yang tidak tercantum dalam APBN? Apakah ini ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang atau tidak? Jadi hal-hal yang terkait dengan good governance dan clean government itulah yang akan kita tanyakan ke dua menteri ini seandainya dihadirkan, tentu oleh Mahkamah Konstitusi ya. Oke, baik. Bang Refli, kalau kemudian dengan Anda sampaikan tadi soal bansos terutama, itu kan kurang lebih hampir sama dengan apa yang kemudian disebutkan oleh Mensos Risma, begitu kita RDP dengan DPR beberapa waktu yang lalu. Apa yang kemudian menjadi pembeda pada kemudian, atau yang diharapkan oleh Timnas Amin pada keterangan kedua menteri nanti, begitu dibandingkan dengan apa yang sebenarnya publik sudah mendapatkan informasi itu, Bang? Nah ini, jadi saya bisa memaklumi Anda karena Anda kan awam ya kan. Keterangan di DPR yang kan tidak bisa jadi alat pembuktian ya. Jadi walaupun sudah diketahui publik misalnya, ya tetap harus di depan persidangan. Jadi dia akan bernilai sebagai alat bukti nantinya. Baik keterangan Mensos maupun Menq, dan kemudian kita tim lawyer kan bisa menggali, atau hakim lah paling tidak bisa menggali informasi yang lebih lengkap dan lebih bernilai hukum dibandingkan dengan misalnya keterangan yang disampaikan di DPR, begitu. Pun artinya dengan keterangan yang sama begitu ya, Bang Refli? Ya belum tentu sama, kan tergantung penggaliannya kan. Mungkin DPR lebih menekankan aspek politiknya. Kalau kita kan aspek governance dan hukumnya, mungkin begitu. Tapi artinya intinya mau sama mau tidak, harus di depan persidangan dong. Nggak bisa kemudian kita comot saja keterangan Risma di DPR sebagai alat pembuktian. Nanti kata hakim, wah ini harus yang bersangkutan, jangan hanya berita-berita doang atau omong-omong doang. Oke, paling tidak kami publik mendapatkan logika itu. Saya ke Mas Bayu terlebih dahulu. Jadi kemudian probabilitas, kemudian kalau misalkan dengan logika tadi yang disebutkan Bang Refli, kemudian kita bisa mengkaitkan dengan yang sudah disampaikan pada DPR beberapa waktu yang lalu dari Mensos begitu, seberapa akhirnya nanti penting itu kedua menteri itu? Jadi ini kan bicara soal hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres di Mahkamah Konstitusi ya. Tadi pokok permohonan sudah didengarkan gitu ya, masing-masing sudah menyampaikan, masing-masing sudah ada, pihak termohon juga sudah membantah, pihak terkait juga sudah membantah apa yang didalilkan oleh pemohon. Kemudian tentu bicara soal pembuktian. Nah tadi kan dilogikakan yang dipersoalkan itu adalah mulai dari penetapan pasangan calon, kemudian proses sebelum pemungutan suara, kemudian pemungutan suara dan penghitungan begitu. Nah bansos ini kan ada di dalam tahap tadi sebelum proses pemungutan suara. Nah tentu untuk kemudian mendukung dalil-dalilnya perlu kemudian didukung alat bukti. Tadi alat bukti kan ada 7 ya. Salah satunya adalah selain keterangan para pihak, keterangan dari pemohon, termohon, pihak terkait memberi keterangan, ada alat bukti lain namanya keterangan pihak lain. Nah, pihak lain ini ya yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi para pihak yang berperkara di MK bisa untuk mengajukan kepada MK agar kemudian menghadirkan pihak lain yang dianggap memiliki relevansi pembuktian dengan perkara yang sedang ditangani dan sedang menjadi fokus dari masing-masing pihak. Nah, kalaupun pemohon ya meminta untuk menghadirkan 2 orang menteri, saya pikir itu adalah hak dari pemohon begitu. Nah, apakah kemudian itu dipenuhi atau tidak, itu kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu Mahkamah Konstitusi akan menimbang permintaan itu sejauh mana urgensinya. Tentu juga kemudian melihat pada kekuatan pembuktian yang lain, yaitu bukti-bukti yang lain apakah sudah cukup atau tidak. Tapi kalau dirasakan juga penting untuk menghadirkan ini dengan melihat juga jangka waktu persidangan, saya pikir peluang itu ya bisa jadi MK mengabulkan, bisa jadi juga MK tidak mengabulkan. Tapi sekali lagi yang harus kita lihat tentu ini adalah MK ini kan muara dari semua perdebatan kita soal proses pemilu. Semakin banyak ya pihak yang dihadirkan, kemudian semakin terang benderang di dalam persidangan MK, saya pikir apapun putusan MK nanti itu akan bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga memang
memberikan kesempatan semua pihak untuk dapat hadir, saya pikir itu akan jauh lebih baik. Dalam rangka kemudian nanti untuk meyakinkan publik bahwa sidang ini memang menghadirkan semua elemen yang memang sangat terkait dengan pokok perkara ini. Sehingga apapun putusannya nanti itu penerimaannya akan jauh lebih baik karena memang kesempatan-kesempatan itu diberikan. Mas Bayu, ini kemudian saya mengutip apa yang dikatakan Mas atau Bang Refli tadi, ini katakan bukan single case, ada rentetan, tapi pendekatan ilmiah yang digunakan untuk pembuktian. Seberapa itu akan juga, apakah kemudian kami publik tentu berpikir tidak bekerja-kerjaan dengan waktukah, dengan waktu yang cukup pendek begitu? Ya, tentu Hakim Mahkamah Konstitusi sudah punya tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal ya. Ada kurang lebih 12 tahapan persidangan ini. Sekarang kan tahapan yang ke-8 ya, mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Nah, kemudian ada termin waktu tanggal 1 sampai tanggal 18 April ya. Tentu itu juga ada tadi ya, cuti lebaran gitu ya. Nah, tentu kemudian RPH Hakim lah yang akan memutuskan kemudian sejauh mana kemudian mengatur. Apalagi sudah ada pembatasan saksi dan ahli ya dari masing-masing pihak ya. Tapi sekali lagi tentu kemudian sejauh mana kemudian permohonan untuk menghadirkan tadi itu memang akan kemudian didukung oleh satu urgensi yang dipertimbangkan oleh hakim, memang ini perlu untuk dipenuhi. Sekali lagi Hakim MK yang akan melihat tadi soal batas waktu penting, tapi juga akan melihat sejauh mana prioritas. Kalau memang isunya ini adalah isu bansos misalkan, Hakim MK merasa ini yang utama ya, yang dalam konteks proses pemilu, saya pikir peluang itu juga terbuka. Tapi apakah dengan alat bukti yang lain MK merasa sudah cukup, ya bisa jadi itu keterangan pihak lain itu tidak perlu dihadirkan. Tergantung prioritas kemudian yang kemudian diambil oleh Hakim Konstitusi begitu ya. Saya ke Bang Refli terakhir Bang. Jadi artinya kalau dengan sekian banyak poin, apa atau kemudian hal apa yang kemudian diinginkan menjadi prioritas begitu bagi kubu bansos, kemudian penyalahgunaan wewenang, mana yang harus didahulukan menurut kubu Amin? Ya, memang kita punya waktu terbatas ya, limited time di dalam proses di MK, padahal masalahnya dari Sabang sampai Merauke. Maka kemudian titik tekan kita ya tentu kita akan persoalkan soal Gibran ya, soal keabsahan penetapannya sebagai calon wakil presiden. Kemudian barangkali kita akan konsentrasi juga kepada bansos sebagai alat untuk memenangkan paslon 02. Nah, ini politik gentong babi ya, atau pork barrel politik. Dan yang ketiga, kita barangkali juga akan mempermasalahkan soal IT, soal sirekap yang kata ahli jadi sikarep. Jadi ini sirekap ini menjadi sesuatu yang bisa menurut kami bisa menampakkan kecurangan yang memang betul-betul terjadi by design itu. Sampai sekarang justru sirekap nggak mau dibuka. Walaupun dibilang alat bantu, tapi kami mengatakan itu alat bantu kecurangan. Dia menjadi patronase dari angka. Selengkapnya ya nanti di persidangan saja, masa saya buka di sini. Oke, baik. Tapi ini pertanyaan paling terakhir saya kalau begitu. Ketika kubu 03 mengatakan bahwa akan menghadirkan salah satu Kapolda, soal kemudian penggerakan aparat, misalkan pemasangan baliho paling tidak, atau kemudian intimidasi yang kemudian disebutkan, apakah kubu 01 juga akan masuk dan menjadikan itu sebagai prioritas begitu, Bang Refli? Ya, kita bagi tugas lah, walaupun saya belum pernah juga berkomunikasi secara formal dengan mereka, tetapi kan tujuan permohonan 01 dan 03 ini sama, minta diskualifikasi paslon 02 dan kemudian digelar pemungutan suara ulang yang diikuti 01 dan 03. Nah, itu saya kira justru dalam konteks ini harus saling menguatkan dalam menghadirkan bukti-bukti ya begitu. Oke, baik. Kami publik akan tentu menunggu rentetannya seperti apa, pembuktiannya juga seperti apa. Terima kasih atas waktu para narasumber. Pertama adalah Jubir Timnas Amin, Bang Refli Harun, kemudian pakar hukum tata negara Mas Bayu Dwi Anggono telah bergabung. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu semuanya.